Ya, per sore hari ini pemirsa perkembangan situasi di lapangan adalah perwakilan dari masing-masing Iran dan Amerika ini belum hadir di Pakistan. Dan kami lanjutkan diskusinya di sore hari ini. Mas Jaka, saya kembali ke Anda. Kenapa Hormuz ini dijadikan kartu utama Amerika, Mas, untuk nego kali ini? Apakah memang karena Amerika sudah tidak punya kartu lainnya untuk dimainkan? Ya, saya kira kalau kita melihat situasi geografisnya, ini juga menjadi sebuah choking point buat Amerika untuk menekan Iran. Bagaimana kalau kita lihat saat sekarang kepentingan Amerika itu mendaratkan pasukan daratnya itu kan juga melalui Selat Hormuz, sehingga dari situlah maka kekuatan untuk mengancam Iran itu semakin kuat. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa Iran itu juga memiliki keuntungan geografis terhadap Selat Hormuz. Bagaimana kalau kita lihat saat sekarang, yang namanya Selat Hormuz itu panjangnya cuma 33 kilometer dan sempit. Sehingga kalau kita lihat kekuatan militer Amerika yang mengandalkan kapal induk dan lain sebagainya, pasti manuvernya akan sangat sempit di sana. Sehingga ini memberi kepentingan kemanfaatan militer yang luar biasa buat Iran. Lalu yang kedua, kedalamannya. Kalau kita lihat secara geografis, kedalamannya sekitar 50 sampai 60 meter, sehingga kapal-kapal selam Amerika tentu tidak bisa melakukan stealth atau siluman attack terhadap kepentingan Iran. Ini tahu persis Iran memanfaatkan ini. Sehingga sekali lagi ibarat ini rumah punya gang sempit gitu ya, rumah kita mau diserang, ya enak saja penggunaan Selat Hormuz untuk kepentingan militer Iran. Tetapi Amerika juga siap dengan serangan yang mematikan, yang saya kira eskalasinya pasti akan sangat besar. Tetapi kerugian ekonomisnya itu juga pasti akan sangat besar, terutama untuk Amerika. Kita bisa melihat platform yang gede diserang dengan kumpulan yang kecil-kecil, tapi mematikan itu kan meruntuhkan ketangguhan teknologi yang menimbulkan korban jiwa yang dapat dipersepsikan sebenarnya dapat diserang dan lemah. Sehingga kita juga bisa berhitung keuntungan, kerugian asimetris yang terjadi terhadap penggunaan Selat Hormuz. Amerika tahu persis ini, sehingga bagaimana dia mengkampanyekan kemenangan secara cepat dengan kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh Amerika betul-betul bisa membabi buta dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perang. Ini yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi apa yang disebut sebagai unnecessary suffering ataupun unnecessary damage yang betul-betul melanggar prinsip pembedaan antara sipil dan militer. Saya kira ini yang harus kita perhatikan, bagaimana kemauan Amerika yang begitu keras untuk segera memenangkan perang dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum internasional yang berlaku. Oke, Mas Jaka, apakah ini sikap Amerika sekarang ini karena dia harus, dalam tanda kutip, yang harus menang karena banyak sekali semacam tekanan ke Amerika, terutama misalnya adalah sekutu Amerika dan Zionis ini seperti UEA mengecam Trump atas dampak agresi ke Iran terhadap ekonomi dan memperingatkan mereka untuk transaksi keuangan dalam yuan jika Federal Reserve ini tidak menetapkan jalur pertukaran mata uang dengan bank sentral. Apakah ini termasuk tekanan ya, Mas? Pasti. Kenapa? Karena kepentingan ekonomi itu menjadi satu motif yang tak terbantahkan dalam perang Amerika dengan Iran kali ini. Ini bukan masalah kedaulatan dua negara, ini bukan masalah menang atau kalah, tapi bagaimana hegemoni kepentingan ekonomi, bagaimana hegemoni kepentingan politik dalam negeri, dan juga menjaga kepentingan sekutu ataupun kepentingan masyarakat yang lebih luas, itu juga membawa dampak internal maupun eksternal untuk bagaimana tindak tanduk Amerika di dalam perang ini. Sehingga sekali lagi kalau kita melihat akumulasi dari kesemua aspek ini tentu akan mempersempit ruang gerak Amerika, sehingga Amerika mendeklarasikan dan memberikan ultimatum serta tenggat waktu supaya ini bisa menekan di dalam diplomasi Iran untuk mematuhi kemauan Amerika. Saya kira ini kata kuncinya. Oke, Mas Asip, mana yang lebih menekankan bagi Amerika? Ditekan oleh teman-teman sekutunya atau ditekan oleh Israel? Saya rasa sekarang posisi Trump sudah tidak lagi sudah kehilangan teman. Jadi justru ini Amerika menuju kepada apa yang disebut dengan America Alone. Awalnya dia punya ambisi untuk Amerika besar lagi, great again, tapi ini justru menuju kepada America Alone. Nah, satu kata barangkali bisa melukiskan di situ. Saya lebih menggunakan, kalau anak-anak sekarang lebih familiar dengan istilah tell me, telat mikir. Tapi kalau bagi saya ini adalah telsa, telat sadar. Telat sadar yang saya maksud adalah
dari awal Iran itu menggunakan Selat Hormuz sebagai kartu. Sama dengan negara-negara Arab, tapi ini sifatnya bola lambung yang saya sampaikan dari awal. Bola lambung artinya Iran tidak akan dapat keuntungan melalui apa yang dia lakukan di Hormuz. Tapi dia akan dapat daripada efeknya, tekanannya kepada Amerika. Nah, awalnya, kenapa saya bilang telat sadar? Awalnya Amerika ini sebenarnya yang dia lakukan sekarang bukan vis a vis dengan Iran di Hormuz. Jadi kan Hormuz narasi yang dibuat oleh Iran karena Amerika dan Israel nyerang, maka dinyatakan Hormuz tidak aman untuk maritim karena sedang ada serangan. Itu norma yang membuat dia terlindung secara hukum karena dia tidak mengganggu pelayaran internasional. Cuman dia mengumumkan bahwa karena ada perang maka lajur ini nggak aman. Nah, yang dilakukan Amerika bukan vis a vis di sini, tapi dia melakukan perlawanan secara tidak adil. Dia memblokade perairan ataupun pelabuhan Iran. Sehingga masukan Iran dari minyak itu mengalami dampak luar biasa. Kalau salah satu koran beberapa hari yang lalu di Timur Tengah menghitung kurang lebih 150 juta per hari yang didapat oleh Iran dari minyaknya, ekspor minyaknya. Dan itu akan hilang gara-gara blokade laut yang dilakukan oleh Amerika ini. Nah, lagi-lagi saya bilang telat sadar, kalau Amerika lanjut dengan ini, dia menghadapi lebih besar ancaman dari Iran, yaitu kalau Iran nanti melakukan serangan terhadap katakanlah pelabuhan-pelabuhan di Arab Teluk. Dengan logika bahwa semua pangkalan Amerika itu dibangun berdasarkan tadi disampaikan oleh narasumber di Metro hari ini kalau nggak salah dari Iran, bahwa seluruh alat yang digunakan untuk membangun di alat teluk itu adalah melalui Selat Hormuz. Jadi oleh karena itu menjadi sah bagi Iran untuk menyerang pelabuhan-pelabuhan katakanlah di Arab Teluk. Kalau ini yang terjadi, maka Amerika akan betul-betul digigit oleh orang-orang Arab Teluk sendiri dan mungkin hadiah hadiah pesawat yang diberikan oleh Qatar bisa ditarik lagi itu karena sekali lagi dia tidak lagi menjadi partner yang strategis ke depan, dia justru bisa membawa ancaman bagi kawasan, bagi perdamaian kawasan dan ketentraman kawasan. Saya ke Majaka dengan pakai bahasanya Mas Hasib, digigit oleh teman-temannya sendiri dan posisinya sangat tidak menguntungkan. Apakah Iran masih bisa percaya Amerika dalam kesepakatan besok atau juga kesepakatan berikutnya? Percaya atau tidak itu adalah hal yang lain. Kenapa? Karena memang sejak awal masalah trust issue itu menjadi hal yang paling fundamental sehingga menjadi deadlock yang menyebabkan masing-masing pihak itu saling kekeh. Kenapa? Karena memang para pihak itu tidak percaya satu dengan yang lainnya. Yang saya kira ini juga harus dijembatani oleh Pakistan untuk nanti meremedi situasi ini kalau misalnya pertemuan kedua dapat dijalankan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Amerika itu konsisten bahwa tidak pernah menepati janjinya. Saya kira ini juga masalah gede. Sehingga Iran pun mengambil posisi bahwa ini harus kencang, ini harus gagah dan harus hati-hati. Sehingga sekali lagi masalah isu itu akan menjadi confidence building sebelum mereka bertemu untuk yang kedua kalinya. Saya kira ini akan menjadi sebuah prakondisi awal buat Pakistan untuk meyakinkan bahwa saat sekarang ada kepentingan yang memaksa, yaitu ada kerusakan-kerusakan ataupun kerugian-kerugian yang lebih besar yang harus diperhatikan oleh para pihak daripada menggunakan coercive power di dalam mereka menyelesaikan permasalahan di antara keduanya. Saya kira ini yang harus diambil oleh Pakistan untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk ketemu, untuk saling menjaga komunikasi sehingga trust issue itu dapat dikurangi sebelum mereka ketemu. Kita masih punya waktu 24 jam sampai melihat nanti apakah dua delegasi perwakilan negara Iran dan juga Amerika akan hadir di Pakistan. Mas Jaka, terima kasih Mas atas waktunya, dan Mas Hasib, terima kasih atas perspektifnya di sore hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.